Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran seperti biasa, silakan ketua kelas Rapi berdoa bersama. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini tanggal berapa? 13 November 2024. Hari apa ini? Hari Rabu tanggal 13 November 2024. Kita akan seperti biasa belajar tentang IPAS. Sebelum memulai pelajaran, Ibu tanya dulu sama kalian, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oke, baik, bagus, masuk semua. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, negara Indonesia kita seluruhnya, Ibu akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa semuanya? Tahu lagunya? Oke, kalau tahu, coba persilakan Ibu persilakan seluruhnya tegak di depan kelas. Indonesia. Ya, di lagu tersebut kita tidak boleh melupakan bahwasanya negara Indonesia itu sangat luas. Ada dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran
untuk belajarnya dikeluarkan semuanya. Buku tulisnya silakan dikeluarkan, penanya dan lain sebagainya silakan. Oke, anak-anak, hari ini ya tempat pelajaran IPAS kita akan belajar mengenai bab 4, judulnya perubahan wujud benda dan perubahannya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terkait pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari materi hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu nanti dapat mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan juga gas. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi pada hari ini, Ibu berharap nanti anak-anak didik Ibu dapat mendeskripsikan perubahan wujud benda. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan beberapa hal kepada kalian. Jadi, pada saat kalian belajar itu harus punya semangat yang tinggi. Karena dengan adanya semangat yang tinggi, maka ilmu yang kalian dapat juga akan mudah diserap. Kenapa demikian? Karena yang namanya pendidikan itu memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya itu perlu pendidikan. Sekarang Ibu tanya, kalau misalnya kalian pengen jadi seorang dokter, perlu nggak kalian itu belajar? Perlu nggak kalian pendidikan? Misalnya ada yang punya cita-cita pengen jadi seorang guru, perlu nggak pendidikan? Perlu. Bahkan kalau misalnya kalian pengen jadi seorang pengusaha atau wira swasta, itu juga perlu pendidikan. Pendidikannya tuh apa, Bu? Misalnya wirausaha berdagang misalnya, harus tahu namanya berhitung. Kalau nggak bisa berhitung, gimana mau dagang? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari aja, kalau kamu nggak perlu pendidikan, bisa nggak kamu membaca? Nggak bisa. Dengan adanya berhitung, pelajaran matematika, dengan adanya membaca, belajar bahasa Indonesia, jadi kita menjadi bisa dan tahu. Makanya pendidikan itu, yang namanya pendidikan itu ada dua komponen yang terdapat. Yang pertama ada yang namanya belajar, dan yang kedua ada yang namanya ilmu. Jadi di dalam pendidikan itu ada dua, belajar dan ilmu. Semakin kita semangat untuk belajar, maka ilmu yang didapat juga akan semakin mudah dan serap kita dapat. Semakin kita semangat belajar, ya, maka semakin banyak yang kita tahu. Oke, sampai sini bisa? Kira-kira semangat gak nanti belajarnya? Bisa? Langsung kita masuk ke materi pembelajaran. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya, kita akan belajar mengenai ciri benda atau yang nama lainnya disebut zat dan perubahannya. Kalau di buku cetak kalian, silakan bisa dibuka di halaman 48. Sebelum kita memasuki macam-macam wujud benda, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu benda atau yang biasa disebut sebagai zat. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Apa yang dikatakan benda atau zat itu, Bu? Segala sesuatu. Pokoknya bisa meja itu termasuk benda, kemudian bisa ember itu termasuk benda, bisa juga kursi, tas dan lain sebagainya. Pokoknya benda itu sesuatu yang bisa kita pegang, kemudian punya massa dan dia menempati ruang. Kemudian untuk materi pada hari ini kita akan berfokus kepada 3 wujud benda. Yang pertama ada apa di situ? Benda padat. Yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Sekarang Ibu minta kalian semua perhatikan di depan, kemudian siapa yang bisa membedakan ketiga benda tersebut. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada juga benda gas. Ada
Ada tidak yang bisa membedakan ketiga benda tersebut? Angkat tangan siapa yang bisa? Ada? Belum? Belum, oke. Kalau belum, perhatikan penjelasan ibu di depan ya. Yang pertama, benda padat. Benda padat adalah benda yang mempunyai volume dan bentuk yang tetap. Jadi kalian ingat, padat. Padat itu punya volume dan bentuknya tetap. Kalau kita letakkan benda padat dimanapun tempatnya, maka dia mempunyai bentuk yang sama. Itu dikatakan sebagai benda padat. Kemudian yang kedua ada benda cair. Benda cair itu adalah benda yang volumenya tetap, tetapi bentuknya disesuaikan dengan wadahnya. Misalnya ibu punya satu benda cair dan ada dua wadah yang berbeda bentuk. Ketika benda cair itu diletakkan di wadah A dan B, maka dia akan berbentuknya beda tergantung dengan wadahnya. Tetapi yang namanya benda cair itu volumenya tetap sama. Misalnya kita punya 1 liter benda cair, kita taruh satunya di gelas A, kemudian satunya di ember B, ya, sama-sama 1 liter volumenya. Tetapi kalau kita letakkan benda cair tersebut di dalam kedua wadah tersebut, maka bentuknya sama atau tidak? Tidak sama. Yang satu mengikuti bentuk gelas, yang satu mengikuti bentuk ember. Itulah dikatakan sebagai benda cair. Kemudian yang ketiga ada benda gas. Benda gas itu adalah benda yang punya volume dan bentuk yang tidak sama. Gas itu bentuknya apa, Bu? Tidak bisa dilihat. Misalnya kalian pernah lihat balon? Misalnya ibu punya balon yang bentuknya bintang, satunya bentuknya bulat atau oval, ya, sama-sama balon. Di dalam itu sama-sama ada gas. Mereka punya bentuk yang sama atau beda? Berbeda, tergantung wadahnya. Volumenya sama atau beda? Berbeda juga. Bisa jadi bentuknya balon bentuk bintang tadi volumenya lebih banyak daripada yang bentuk oval. Itulah ketiga ciri-ciri wujud benda. Bisa dipahami? Bisa dilihat, diperhatikan di depan. Merupakan gambaran perbedaan wujud benda. Yang pertama ada padat, cair, dan juga gas. Padatnya contohnya apa, nak? Batu. Batu, misalnya ibu punya batu, ibu taruh di ember yang A di ember, yang B di wadah pot bunga. Maka ketika ibu letakkan satu batu di bentuknya sama atau berbeda? Masih sama. Itulah ciri-ciri benda padat. Kemudian yang kedua ada cair. Itu contohnya apa? Air. Yang namanya benda cair itu sifatnya bisa mengalir, ya. Nih, misalnya ini ditaruh di gelas. Apabila nanti ini cair, benda cair ini kita letakkan di dalam ember, dia tetap volumenya sama, tetapi bentuknya berbeda. Misalnya ya, ini wadah minum si Ilham. Ilham punya, ibu masukkan 1 liter air di sini. Kemudian ada lagi misalnya 1 liter air, ibu letakkan di kotak pensil si Cika. Kira-kira ketika air itu ibu letakkan di kedua benda ini, maka dia bentuknya seperti apa? Berbeda, mengikuti wadahnya. Kemudian nomor 3 itu ada gas. Yang namanya gas tidak bisa dilihat. Kemudian bentuk gas itu juga akan mengikuti bentuk wadahnya. Sampai sini paham? Nah, ini adalah contoh wujud benda padat beserta sifatnya. Di sini sudah tertera ada buku. Sifat benda padat yang pertama adalah kaku. Kaku, ya. Yang kedua, bentuknya tetap, 3 volumenya tetap, 4 tidak bisa dikompres, dan kelima tidak dapat mengalir. Selain buku, ada yang bisa mencontohkan contoh lain benda padat apa saja? Selain buku, meja, kemudian pintu, kursi lemari, penggaris,
sifat benda cair. Nah, ini adalah gambaran dari benda cair. Yang pertama, sifatnya adalah bentuknya menyesuaikan dengan wadah. Kemudian yang nomor dua, sifat benda cair adalah mengalir. Di mana benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Pernah nggak kalian lihat benda cair itu mengalir dari tempat rendah ke tinggi? Tidak. Kalau kalian perhatikan air terjun dia tuh airnya mengalir dari tempat yang mana? Yang tinggi ke yang rendah. Itulah merupakan salah satu sifat benda cair. Contoh dari benda cair adalah air dan minyak. Pokoknya yang bentuknya cair-cair itulah disebut sebagai benda cair. Diperhatikan nih, ada air yang diletakkan di dalam gelas, kemudian juga ada air yang diletakkan di dalam botol. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan angkat tangan. Ada yang ditanyakan, silahkan. Apa? Oke, boleh Fauzan. Pasir benda cair atau benda padat? Buat bagus ya pertanyaannya. Pasir itu merupakan benda cair atau benda padat? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Silakan. Oke, Davi silakan. Padat. Benda padat. Kenapa pasir disebut sebagai benda padat? Karena keras. Ada lagi yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ada lagi? Oke, betul ya, ya Fauzan ya. Jadi pasir itu disebut sebagai benda padat. Karena kenapa disebut sebagai benda padat? Karena bentuknya tidak berubah, tidak berubah. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Jadi sebelum mulai, Ibu kasih tahu sama kalian, perubahan wujud benda itu terbagi menjadi 6. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Semuanya harus hafal nanti ya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mencair atau meleleh. Mencair atau meleleh itu lawannya adalah membeku. Ya, mencair dan atau meleleh lawannya adalah membeku. Sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Mencair terlebih dahulu. Di sini ada gambar apa? Es batu. Es batu ini bentuknya apa? Padat. Di sini ada gambar apa? Air. Air bentuknya apa? Cair. Ini tanda panah berarti menuju. Berarti kalau kita lihat gambar, kita bisa ilustrasikan kesimpulan bahwasanya benda padat berubah menjadi cair. Itu disebut sebagai mencair. Paham? Nah, mencair adalah benda padat berubah menjadi cair. Kemudian lawannya adalah membeku. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar apa? Air. Sifatnya adalah cair. Kemudian di sini ada gambar apa? Es batu. Sifatnya adalah padat. Ya. Jadi membeku itu adalah perubahan benda cair menuju padat. Nah, kebalikan nggak dari cair ke cair tadi? Kebalikan. Jadi ulangi ya. Jadi mencair itu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Sedangkan kalau membeku itu adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Sampai sini bisa dipahami? Ngerti? Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, apa? Silakan. Contoh menguap itu bagaimana, Bu? Oke, Bu, contoh menguap itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Contoh menguap ada? Oke, contoh menguap itu akan Ibu bahas di berikutnya. Nah, sekarang perhatikan di depan ada pertanyaan kawannya. Bu, contoh benda menguap itu yang seperti apa? Kita jawab bersama-sama ya.
Kalian ibu minta perhatikan ya, terutama Ilham, perhatikan di depan. Contoh benda semua. Di sini ada apa? Air di dalam gelas. Air sifatnya cair. Kemudian di sini ada apa? Air yang sedang dimasak, dididihkan. Dia mengeluarkan apa ini? Mengeluarkan uap. Uap itu adalah contoh dari sifat benda cair atau gas? Gas, betul. Jadi uap air itu adalah contoh dari benda gas. Jadi menguap adalah proses perubahan benda cair menjadi benda gas. Ingat, perhatikan. Menguap adalah proses perubahan benda cair menjadi gas. Contohnya adalah ketika kita memasak air di kompor, kemudian keluarlah yang namanya uap air. Uap air itulah dikatakan sebagai contoh benda gas. Itu disebut proses menguap. Sampai sini paham? Bisa dipahami Ilham? Materi kita. Atau pikir nih, mungkin pernah orang tua atau pengasuh memanaskan air di kettle atau di teko. Menurut kamu apa yang jadi pada partikel dalam cairan ketika cairan menjadi lebih panas? Apa yang bisa menjawab? Oke, David dan Ilham, silakan maju. Maju bertiga, silakan sini. Satu-satu ya, mulai barisan dulu, berbaris sana. Oke, silakan David. Menguap, menguap. Gimana posisinya? Air mendidih. Air mendidih. Tepuk tangan dulu buat kawannya. Oke, silakan duduk dulu. Kemudian Rosa. Air mendidih 100 derajat Celcius. Oke, air mendidih 100 derajat Celcius. Oke, tepuk tangan buat kawannya. Menguap. Apa rasanya? Air akan mendidih menjadi panas. Menjadi panas. Oke, tepuk tangan dulu buat kawannya, kawannya ya. Betul ya jawaban teman kalian ya, bahwasannya pada gambar ini akan mengalami proses yang namanya menguap, di mana partikel air ini dia akan mendidih, kemudian ke atas akan membentuk menjadi uap air. Air itulah nanti disebut sebagai gas. Berarti di dalam gambar ini terjadi proses perubahan benda cair menjadi gas atau yang disebut sebagai proses menguap. Oke, sampai sini paham? Ini ada yang ditanyakan tidak? Oke, supaya lebih semangat belajarnya lagi, tidak loyo, mau kita hiburan dulu? Oke. Ya, itu telah membagikan lagu perubahan wujud benda sesuai dengan materi pada hari ini. Jadi kita menyanyikan bersama-sama dengan nada naik becak. Semuanya bisa? Oke, biar lebih
Ya, kalau tidak ada, setelah ini ibu akan membentuk kelompok diskusi. Jadi kelompok diskusi itu nanti yang menentukan oleh ibu. Tugas kalian pada saat diskusi kelompok adalah mengerjakan LKPD yang ibu bagikan. Jadi nanti di LKPD ini terdapat beberapa soal yang harus dikerjakan secara berkelompok. Paham sampai sini? Paham? Langsung aja ibu akan membagikan kelompok diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Arti masuk kelompok 1, kamu masuk kelompok 5, Sukma masuk kelompok kelompok 2. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan. Bentuk kelompok. Masing-masing. Angkat tangan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, ibu akan membagikan LKPD-nya per kelompok. Oke, sekarang sebelum memulai pekerjaan kalian ya, coba seluruh kelompok buka di halaman nomor 3. Ya. Di halaman nomor 3, dengerin dulu ya, dengerin dulu. Halo, kelompok 2. Di halaman nomor 3, ini nanti kalian jawab berdasarkan gambar apa yang kalian lihat. Apakah dia termasuk padat, cair, atau gas. Kemudian di lembar yang nomor 4, nanti kalian cocokkan antara gambar dan nama bendanya. Nama wujud bendanya termasuk gas, padat, atau cair. Kemudian di lembar yang nomor 3, kalian disuruh menjawab pertanyaan yang ada pada soal. Di situ ada gambar dan pertanyaan yang harus kalian jawab per kelompok. Kemudian yang terakhir, di lembar yang keempat, kalian harus memasangkan nama wujud benda dan prosesnya. Paham? Bisa? Kira-kira? Bisa? Oke, silahkan dikerjakan per kelompoknya masing-masing. Kalian sekarang silakan buka pertanyaan pada lembar yang nomor 3. Ini ada pertanyaan wujud benda. Tentukan wujud benda di bawah ini. Silakan. Sudah semuanya? Buka halaman 3. Sudah? Ya? Kalau sudah, ibu minta setiap kelompoknya maju. Perwakilannya 1. Maju, silakan tegak di mejanya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Sudah? Oke, sekarang mulai. Oke, dari pertanyaan paling atas, di situ ada sapu, pensil, buku. Benda di atas adalah contoh wujud benda. Jawaban kelompok 5 apa? Padat. Kelompok 4? Kelompok 3? Padat. Kelompok 4? Kelompok 2? Kelompok 1? Oke, betul. Jadi jawabannya adalah wujud benda padat. Kemudian nomor 2, di situ ada apa? Gambar apa itu? Air di dalam botol. Itu termasuk benda apa? Semua kelompok jawabannya apa? Cair. Betul. Kemudian terakhir di situ ada
termasuk benda apa coba kelompok 5? Gas. Gas. Kelompok 4? Gas. Gas. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 benda apa? Gas. Kelompok 2? Gas. Kelompok 1? Gas. Oke, terus jadi gambar nomor 3 adalah termasuk wujud benda gas. Oke, seluruhnya boleh duduk lagi. Yang berikutnya ada wujud benda. Kelompokkan benda-benda berikut ini sesuai dengan wujudnya. Benda padat. Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan yang berani? Silakan. Siapapun anggota komite, maju ke depan. Oke, Laini, silakan. Coba Laini bacakan hasil dari kelompok 4 mengenai benda padat. Batu, buku, meja, bola. Batu, buku, meja, dan bola. Kemudian untuk kelompok 5 coba ikutin Pak, benda cair. Apa jawaban kamu? Benda cair. Jus, akuarium, madu, belenggu, air minum. Oke, oke, boleh lanjut silakan. Sini. Dapi, benda gas apa aja dapi? Tabung, gas, asap, uap, air, dipanci. Uap air dipanci. Oke, betul. Sekarang Dosi coba ketiga benda padat yang gas apa aja? Tabung, gas, asap, uap, air. Panci. Air. Jus, akuarium, madu, belenggu, air hujan. Batu, buku, meja, bola. Oke, dari keempat kelompok perwakilan ini maju. Kira-kira sudah betul semua atau ada yang salah? Betul, ya benar anak-anak ya. Jadi benda padat itu ada batu, buku, meja, bola. Sedangkan benda cair di sini ada minuman jus, ada akuarium, ada gelembung air, kemudian ada air hujan dan juga madu. Sedangkan benda gas di sini ada tabung LPG, kemudian ada asap. Itu saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompoknya. Silakan duduk kembali. Berikutnya, ini mengenal perubahan bentuk benda. Jawab ya, yang bisa angkat tangan ya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi pada es batu ketika dipanaskan? Mula, silakan. Mencair atau meleleh. Akan mencair atau meleleh? Kelompok lain betul tidak? Tanggapi silakan. Betul. Oke, bagus ya. Pertanyaan nomor 2. Apa yang terjadi pada air ketika dipanaskan? Oke, kelompok 1 dulu. Ilham, silakan. Mendidih dan mengeluarkan uap air. Mendidih dan mengeluarkan uap air. Kelompok lain tanggapi. Betul atau tidak? Jawabannya. Betul. Oke, betul. Dia akan mendidih dan mengeluarkan uap air. Ya, betul. Kemudian nomor 3. Sebutkan satu contoh benda yang dapat berubah dari cair menjadi gas. Siapa ya? Laini tadi duluan. Silakan. Apa jawabannya, Nak? Air yang dipanaskan di dalam teko dan kompor akan mengeluarkan uap air. Betul nggak teman-teman jawabannya? Betul ya? Air yang dipanaskan di dalam teko dan akan mengeluarkan uap air. Prosesnya namanya apa itu? Ada yang tahu nggak? Prosesnya namanya apa? Menguap. Betul, menguap. Terakhir, ya yang terakhir ini rebutan juga deh. Perubahan wujud benda. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai dari perubahan wujud benda. Mencair. Coba. Oke, coba ibu minta arti. Mencair apa nih? Mencair. Yuk cari. Perubahan bentuk pada menjadi cair. Mencair. Perubahan wujud padat menjadi cair. Coba cek dulu jawaban teman kalian. Betul atau salah?
berubah wujud cair menjadi gas. Betul atau salah teman-teman? Betul salah? Betul. Oke, contoh lagi kalau betul. Berikutnya mengembun. Coba ulang. Mengembun perubahan proses gas menjadi cair. Betul atau salah teman-teman? Betul salah? Betul. Kalau betul diconteng. Kemudian yang terakhir menyublim. Lagi. Perubahan wujud padat menjadi gas. Menyublim perubahan wujud padat menjadi gas. Betul tidak teman-teman? Betul? Oke, kalau betul diconteng. Oke, sudah semuanya? Ada yang ditanyakan tidak mengenai pengerjaan masalah soal di LKPD? Angkat tangan. Ada yang ditanyakan? Hah? Tidak. Kalau tidak, silakan seluruh LKPD-nya dikumpulkan di ibu, nanti ibu koreksi. Ayo kelompok mana? Kelompok ini, kelompok berapa? Anak dosen yang tadi pembelajaran kita hari ini mengenai ciri benda atau zat dan perubahannya. Ya, sebelum ibu tutup pelajaran, di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Ada tidak? Tidak. Kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat semuanya ke depan, belakang dulu. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Dipegang dari si Fauzan dulu. Terus, lanjut lagi. Padat, cair, dan benda gas. Oke, sudah. Lagi. Silakan lagi. Pelajaran hari ini IPAS. Kesimpulannya cair, padat, gas. Pelajaran hari ini tentang IPAS, tentang macam-macam gas, padat, cair, dan gas. Materi pelajaran hari ini tentang ciri benda, zat, dan perubahannya, seperti padat, cair, dan gas. Prosesnya ada 6. Prosesnya ada 6. Menyublim, mengkristal, dan menguap, membeku, mencair, satu lagi, mengembun. Tepuk tangan dulu untuk kamu. Ya anak-anak yang dikatakan sama kalian, teman kalian sudah hebat, luar biasa semua bisa menyimpulkan pembelajaran. Ya, jadi sebelum ibu tutup pelajaran, ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini mengenai ciri benda dan perubahannya. Di mana kita belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kalau benda padat, dia punya volume dan bentuk yang tetap. Kalau benda cair, dia punya volume tetap, tapi bentuknya menyesuaikan wadah. Kemudian kalau benda gas, dia punya volume dan bentuk yang tidak tetap, alias menyesuaikan dengan wadahnya. Kemudian kita juga belajar tentang perubahan wujud benda. Ada berapa tadi perubahan wujud benda? Ada 6. Ada namanya mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Mencair, proses perubahan benda cair. Benda padat menjadi cair. Membeku, proses perubahan benda padat menjadi cair. Menguap, menguap apa? Proses perubahan benda cair menjadi gas. Mengembun, proses perubahan benda gas menjadi cair. Mengkristal, proses perubahan benda gas menjadi padat. Menyublim, proses perubahan benda padat menjadi gas. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi anak-anak nanti LKPD-nya ibu koreksi lagi di rumah. Minggu
minggu depan Ibu bagikan sama kalian. Oke anak-anak, untuk materi minggu depan yaitu mengenai energi. Silahkan nanti di rumahnya ya dicari tahu dulu, dipelajari terlebih dahulu materi tentang energi. Dan jangan lupa materi pembelajaran hari ini nanti diulang lagi di rumah kalian masing-masing. Sampai sini paham? Nah, baiklah. Kalau semuanya sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.